Halo, saya Muhammad Diki Dwi Nugraha. Selamat datang di channel saya. Melanjutkan yang kemarin instalasi Ionic. Kita lanjut saja. Di sini ada untuk ion header kita hapus saja ya, karena nantinya tidak kepake. Coba kita refresh dan tidak ada terjadi apa-apa. Lalu kita coba ubah yang di atas ya, blank. Kita save, lalu kita refresh. Kita lihat dia berubah. Lalu kita ubah untuk yang ready to create an app. Kita tambahkan kata-kata oke. Kita save, refresh. Di situ ikut berubah ya. Lalu untuk di sini kita ada folder home. Lalu untuk UI komponen kita bisa buka Ion Framework ini. Kita lihat-lihat. Yang kita butuhkan yaitu untuk bagian input ya, untuk kayak form input gitu. Coba kita lihat-lihat di sini. Ini ada contoh-contohnya, basic usage. Ini isi-isinya nanti bisa dipastekan ke HTML ya. Kita cari-cari dulu ya. Coba kita kopikan yang tadi, kita cari dulu lah. Ini tidak perlu ya, kita pakai yang kontainer saja. Kita kopikan yang ini, kita paste, save. Kita lihat, dia langsung berubah ya, karena sudah ada template-nya dari Ionic ya. Kita coba ketik. Tapi kita tidak pakai yang itu, kita cari yang lebih bagus, yang lebih rapi. Bawah kurang lagi. Yang mana ya? Bawah. Ini nih, ini bagus kan untuk input ya, ada bordernya gitu. Kita bisa kopikan lalu pastekan di sini. Kita save, kita refresh. Itu kan sudah langsung jadi di tampilan webnya. Kita pakai satu aja yang di bawah, jadi kita hapus yang di atas ya. Karena kita pakai yang ada border ya, kita hapus, kita save, kita refresh. Jadi tersisa satu. Lalu kita coba ketik, bisa ya. Kita mau bikin kayak inputan nama ya, jadi kita ubah yang outline input tadi menjadi nama lengkap Anda. Kita refresh, save. Sudah tampil ya. Kita ubah juga placeholdernya. Yang di sini kita ubah menjadi input nama lengkap Anda. Kita save, refresh. Udah ikut berubah ya. Lalu kita, lupa saya tidak kasih tahu tadi. File ada di sini ya, di app home yang homepage HTML. Kita bisa ubah di TS juga. Kita tambahkan variabel name ya, untuk nanti di form inputnya. Name titik 2, tipe datanya string sama dengan spasi petik titik koma. Nanti di sini tuh kita bisa panggil ke HTML ya. Coba kita refresh. Tidak ada error ya. Jadi kita ke HTML lagi. Di sini untuk name ya, biasa kan di PHP name, kalau di sini tuh model. Kita masukkan dan nama variabelnya yang tadi kita masukkan di homepage yaitu name. Nantinya ini akan terkonek ke .ts ya. Sebagai kita refresh, tidak ada error ya. Kita lanjut, kasih button submit ya, buat nanti kita kayak ngirim datanya. Kita cari-cari dulu. Tahu ini aja ya, yang Google.
kita coba ini yang bulk dan full ya. Kita cari dulu yang lain deh. Wah, yaudah, ini kita coba dulu, kita kopikan lalu pastekan di bawah input yang tadi. Paste, kita save, kita lihat, nah udah langsung ada ya. Kita combine ya dengan style yang lain. Nah, yang rounded bagus kayaknya nih, kita pastekan lagi, kita refresh. Nah, sudah ada. Nah, lalu cara combine nya kita butuh yang rounded saja, sisanya kita hapus. Dan untuk yang ini kita pakai yang block. Nah, bagaimana cara menyatukan? Nah, lihat ya, ada shape round, kita pindahkan ke block. Nah, kita save. Nah, jadi dua style disatukan. Jadi kita bisa memadukan style yang sudah ada, kita ubah menjadi submit ya. Nanti kan jadi tombol submit. Nah, lalu di sini kita buat untuk apa sih yang dilakukannya ya, kita pakai do submit saja ya. Kita do submit dalam kurung apa yang bakal dimunculin ketika diklik. Kita pakai console log aja ya. Nah, console log ini nanti mengambil dari variabel yang ada di TS dan di HTML ini. Nah, lalu kita tambahkan apa yang akan dilakukan di submit ini. Kita pakai ini ya, kurung klik sama dengan do submit. Jangan lupa ada ini lagi dalam kurung. Kita wah, ada error, coba kita lihat. Wah, di sini atas tipe ya, do submit kan, do submit. Nah, kita save. Nah, sudah tidak ada error. Lalu apa yang akan dilakukan di sini kan, kita coba ketik. Nah, tidak terjadi apa-apa ya, karena kita belum kode lagi di do submitnya. Apa yang harus kita lakukan, kita masukkan yang lain. Coba kita console log dalam kurung, kita pakai this.name, nama yang sudah kita buat tadi. Kita refresh, coba kita ketik, harusnya muncul di konsol ya. Nah, sudah muncul, berarti kodenya berhasil. Nah, dari sini kita bisa membuat form submitnya kayak untuk tambah data gitu. Kita balik lagi, kita apalagi yang dilakukan di dalam do submit. Nah, kita ada lagi namanya local storage. Jadi data yang sudah kita submit kita bisa disimpan terlebih dahulu di local storage. Kode local storage. Nah, ada get dan set. Kita pakai set karena untuk menyimpan ya, name dan this name. Nah, kita refresh, tidak ada error ya, aman ya. Coba lihat di application. Nah, local storage. Nah, di sini nanti kesimpannya di situ ya. Nah, nanti harusnya kita ketik, kita harusnya masuk ke local. Nah, sudah masuk, berarti kodenya berhasil. Coba kita rubah submit. Nah, berubah ya, ikut berubah. Kita balik lagi. Nah, di sini kita mau nambahin baru ya, dengan cara Ionic generate. Jadi membuat halaman baru, Ionic generate, atau bisa disingkat Ionic J saja. Kita enter. Nah, di sini banyak pilihan apa yang mau di generate, banyak pilihan. Nah, berhubung kita mau bikin halaman baru, berarti kita pilih page, apa namanya, kita kasih account, enter. Sudah jadi itu, sudah ada folder bernama account ya, sudah langsung tergenerate. Berisikan sama ya seperti home, ada 6 file. Kita bisa ubah-ubah. Di sini ada yang utama yaitu HTML, CSS dan .ts. Nah, tadi untuk rutenya sudah otomatis terbuat ya di modulnya. Kenapa nih ada error? Oh, ada yang ketinggalan karena ini dibuat di ong modul ya.
Nah, dia deteknya standalone gini. Jadi ada kode yang harus kita tambahkan itu di config.ts. Nah, di sini ya, di bagian komponen, nah di atas kita taruh standalone (2), kita ganti false agar bisa berjalan di yang modul ya. Nah, sudah tidak error ya, berarti sudah oke. Lalu yang kita ubah di slash account, nah sudah bisa ya, bisa pindah halaman. Nah, yang di sini yang dimunculkan, kita ubah-ubah ya. Nah, muncul ya di atas, tapi belum rapi nih. Nah, kita bisa ambil yang ada di home. Nah, kita copy aja yang di bagian konten, copy, kita ganti yang ini, paste, kita save, dan yang kita ambil ada bagian kontainernya saja, save. Coba kita ketik, harusnya sudah rapi ya, sudah di itu. Tapi kita copy dulu SCSS nya, kita masukkan. Nah, harusnya sudah rapi ya. Nah, kita ketik tes, save. Nah, sudah rapi, ada di tengah. Nah, kita bisa lanjut untuk coding di bagian ini. Coba kita hilangkan. Nah, dia balik lagi ya, berarti memang butuh SCSS nya. Lalu kita ubah-ubah dikit ya, karena untuk bagian ini misal kayak welcome gitu ya, selamat datang atau hai gitu. Nah, seperti ini kita buat data dummy-nya dulu. Kita buat A1 sama bold ya, hai nama gitu. Kita buat di dalam H1 nya ya, biar tidak usah ter-enter. Nah, jadi seperti ini. Lalu bagaimana biar namanya itu dinamis ya, biar sesuai apa yang kita mau nanti kita ubah. Kita balik dulu ke home ya. Nah, di sini nanti kita bisa ngetik ya, kita bisa ganti ke si akunnya. Kita butuh variabel juga yang seperti ada di home ya, kita nanti masukkan di akun PTS. Nah, untuk name nya kita samakan ya, di atas ini name. Yang lain aja ya, coba kita, karena ini mau kelar ya, atau output text (2). Bisa macam-macam, kita pakai yang bisa tipe data saya itu any titik koma. Save, nanti akan muncul di sana ya, di halaman account. Nah, kita bikin di on initnya apa yang mau dilakukan nanti, menampilkan di local storage ya. Kalau tadi yang set ini get, yang mengambil data di local storage, lalu nama variabelnya yang ada di local storage. Lalu biar tahu kita udah ngeget gimana sih yang ada di lokal, kita console log saja ya, this output text. Harusnya sih kalau udah muncul di konsolnya ya, kita tambahkan biar tahu ya kalau ini hasil munculan dari console log ini. Ini data local storage (2) spasi, kita save. Nanti harusnya muncul di konsolnya ya. Nah, kita buat dikit. Di application, nah berubah ya, konsol juga ada yang bagian home. Coba kita ganti akun. Nah, ini yang console log bagian akun juga sudah ada ya, yang ada di local storage. Nah, lalu kita mau ubah yang high nya ya, nanti kita ubah, kita coba ubah lagi, ganti kata Nugraha. Apakah berubah di akun? Nah, ikut berubah ya, nanti kodenya berhasil. Kita balik lagi.
Nah, di sini nanti akan kita ubah ya. Caranya kurawal 2 kali, lalu variabel yang ada di patch.ts tadi ya, output text. Nah, langsung ada ya, karena dia langsung membaca di yang patch.ts nya. Nah, kita ubah lagi, submit account. Nah, ikut berubah ya sesuai yang ada di local storage dan di konsol. Lalu bagaimana biar kita ngetik submit biar langsung ke halaman account? Nah, kita tambahkan di bagian home.cs di atas ini pakai namanya router. Nah, tab, nah langsung ada ya. Kita hapus sisanya. Nah, lalu tambahkan di konstruktor ini ya, di dalam kurung biasa, enter. Kita ketik private router, yang awal area kecil .2 router ya, area besar nggak perlu titik koma seperti ini. Lalu router ini dipakai lagi di do submit. Ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ketik this router navigate ke halaman mana /account seperti ini. Jadi ketika submit harusnya sudah ke /account. Nah, kita coba refresh, masukkan submit. Nah, langsung berubah ya, sekalian di yang high nya juga. Coba kita balik lagi, coba kita ganti submit. Nah, ikut berubah ya. Nah, mungkin sampai di sini untuk rute ini.